Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Pertama, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa miring dikit dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita bertatap muka dari kejauhan, Bapak doakan semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Juga Bapak juga minta doanya semoga sehat selalu. Kemudian salawat dari sering salam marilah kita sanjungkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk ini sebelum kita melanjutkan, yuk kita doa. Kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mulai. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan fahman fasiyan. Rabbi billahi rabba wa bil islam itina wa bi Muhammadin nabiyyi wa sallallahu. Amin. Kita berbaru syahadat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, kita lanjut ke ringkasan materi ya pada kesempatan ini untuk anak-anak kelas 10 ya. Kita lanjut bab kedua, langsung ke rangkuman saja supaya tidak panjang, walaupun sedikit ada penjelasan nanti. Berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Itu kita bahas. Kemudian Bapak sampaikan melalui YouTube ya, supaya tidak memenuhi memori HP anak-anak semuanya. Kemudian yang jelas juga Bapak akan sampaikan dalam waktu yang singkat bentuk ringkasan materi. Nanti pengembangan selanjutnya insya Allah kita akan sampaikan juga. Kalau banyak kawan-kawan bilang seandainya di YouTube ada pertanyaan langsung ke bagian bawah komentar itu, tanya tidak apa-apa, komen nggak apa-apa, hadir dan tidak hadir tulis di situ, sebut namanya ya, supaya Bapak bisa screenshot untuk laporannya. Juga like and subscribe supaya kalau ada materi masuk bisa langsung dikabari sama Mbah Yusufnya. Oke, fungsi pakaian adalah satu, menutup aurat ya, untuk menutupi aurat. Jadi kalau pakaian tapi tidak menutup aurat ya sama ya, tidak memenuhi fungsi berpakaian. Apa contohnya? Penyanyi dangdut itu pakaiannya pakai pakaian coklat tapi lengket dengan badan kayak lemper, itu sama, tidak memakai ya, maksudnya tidak menutup aurat. Yang kedua, untuk memperindah jasmani manusia ya. Pakaian kok kurang-kurang separuh, kata bolong-bolong itu juga tidak termasuk ya, untuk memperindah jasmani manusia. Ketiga, untuk menunjukkan identitas pemakainya sebagai seorang muslim garis miring muslimah ya, kita bisa menunjukkan identitas jati diri kita kalau kita adalah pakaian muslim dan muslimah ya. Kita lanjut ke aurat. Aurat adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh dibuka dan dilihat oleh orang lain. Maksudnya orang lain ya, kalau suami istri ya bukan orang lain ya. Kemudian aurat laki-laki dewasa ialah antara pusar dan lutut. Maksudnya pusarnya juga ketutup, lututnya juga ketutup ya. Kemudian aurat perempuan adalah seluruh tubuh ya, seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan ya, bisa muka. Pakaian yang islami adalah pakaian yang dapat menutup aurat ya. Bagi laki-laki harus dapat menutup bagian tubuh antara pusar dan lutut, sedangkan bagian wanita harus dapat menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian secara etimologi jilbab adalah, ini jilbab ya, nanti kalau ditanya bisa ya sekalian kalian baca kan rata-rata di buku tugas. Kemudian kata-kata kunci yang merupakan sesuatu yang harus dihafalkan.
Apalagi kalau namanya aurat itu pasti ditanyakan bolak-balik kemana-mana ya tuh. Sampai ujian besok pun masih ditanyakan. Kemudian di situ adalah jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Pakaian adalah barang yang dipakai, baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia pakaian juga disebut busana. Kita lanjutkan. Perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan secara bertahap. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu, ya. Jadi ada masanya pada waktu itu. Dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 32-33. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki bukan muhrimnya. Dasarnya adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Nanti sambil dibuka, dibaca-baca Al-Qur'annya, artinya ya, insya Allah nanti kita bisa mengerti selanjutnya. Kemudian kita lanjutkan dengan nomor 1. Menutup aurat adalah kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Banyak sekali ya, perintah-perintahnya banyak sekali, perintah untuk menutup aurat. Kalau ada pertanyaan, lupa itu kan perintah zaman dulu apa sekarang? Quran itu zaman dulu sampai sekarang masih berlaku ya. Karena Al-Quran itu sepanjang masa masih berlaku dan cocok, sesuai, supel, fleksibel ya, itu. Yang kedua, kewajiban menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi. Ya, kita kalau nggak ada pakaian ya sama dengan yang gantung-gantung yang keliaran di mana-mana. Itu yang membedakan. Kita pakai pakaian dan kita pantas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diciptakan dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Ya. Sama-sama punya tangan, punya kaki, punya kepala, punya telinga. Ketek itu monyet itu dikasih pakaian yang nggak pantas ya, karena apa? Tidak sesempurna manusia. Tapi kalau semua manusia pakai peci mantep, pakai pakaian ya, pantas, insya Allah pantas ya. Kemudian kewajiban bagi kaum mukminah untuk mengenakan jilbab untuk menutup auratnya kecuali terhadap beberapa golongan. Itu sudah teratur, sudah diatur dalam agama. Yang keempat, dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 39 ditegaskan perintah menggunakan jilbab dan memanjangkan hingga ke dada dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap mukminah. Tuh. Insya Allah kalau terbungkus rapi ya, barang itu tetap bagus ya, insya Allah seperti itu. Yang kelima, hadis dari Ummu Atiyah berisi anjuran kepada setiap muslimah untuk menghindari salat Idul Fitri dan Idul Adha meskipun sedang haid atau dipingit sementara yang untuk menghadiri, bukan menghindari. Agak sama ya. Berisi anjuran kepada setiap muslimah untuk menghadiri salat Idul Fitri dan Idul Adha meskipun sedang haid ataupun dipingit. Sementara yang tidak memiliki jilbab dia bisa meminjamnya dari saudara seiman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 untuk menjaga pandangan, memelihara
kemaluan dan tidak menampakkan aurat kecuali kepada suami, ayah suami, anak laki-laki suami, saudara laki-laki, dan laki-laki saudara laki-laki, anak laki-laki saudara perempuan, perempuan mukminah, hamba saya, pembantu tua yang tidak lagi memiliki hasrat terhadap wanita. Tuh, ya. Wah, kecepatan Pak nerangkannya, nanti dibolak-balik lagi muternya. Ya, ini supaya ini sudah berapa 10 menit, bentar lagi. Tata krama berhias diri sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Step pertama, anjuran untuk memotong kuku. Nah, memendekkan kumis, malah Bapak nggak punya. Menyisir rambut dan merapikan jenggot, ya berjenggot, jika berjenggot. Step kedua, anjuran untuk memakai wangi-wangian yang menyenangkan. Wangi malah mabuk ya, jangan ya. Wangi yang menyenangkan. Orang pakai minyak wangi, orang pada kelenger semua ya, jangan dipakai. Kemudian larangan mencukur botak sebagian kepala dan sebagian lainnya dibiarkan tumbuh. Ya kalau gundul kabeh. Kalau sebagian botak sebagian tumbuh ya kurang pas ya, macam itu. Larangan berhias diri dengan mengubah apa yang telah diciptakan Allah. Mencukur alis, bertato ya itu. Kemudian bagi laki-laki dilarang berhias menyerupai wanita. Itu juga sebaliknya. Apalagi kalau bisa, kalau laki-laki jangan pakai emas ya, emas-emasan itu enggak bagus pakai untuk laki-laki. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, yang Bapak doakan sehat selalu di kejauhan sana. Untuk soal-soal insya Allah nanti Bapak gabung ya, soal bab 1 dan bab 2 nanti. Kemungkinan juga Bapak share ke YouTube juga supaya ilmu Pak nggak bisa jawabnya kalau kan daring nggak boleh ketemu. Oke lah, ditulis di komen aja, nanti Bapak screenshot, nanti jadi nilainya ya. Insya Allah gitu. Sekarang udah ada kemudahan kok, nanti dipersulit nggak enak juga. Udah ada kemudahan, kita pakai kemudahan yang ada. Itu saja. Salam sayang dari kejauhan untuk anak-anak semuanya. Semoga COVID-19 segera berlalu, kita bisa jumpa tatap muka di kelas seperti biasanya. Dan saya kira kita akhiri untuk hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.